jiwa raga Selamat siang saudara, Klik Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 20 November 2025. Saya Herdina Suherdi. Ya, dan saya saudara Tengku Fajri. Sejumlah informasi aktual dan menarik telah dirangkum oleh tim redaksi TVRI. Dan berikut ini kita simak 2 cuplikan berita utama Klik Indonesia Siang hari ini. Polres Malang bersiaga untuk menutup akses jalan dari Malang menuju Lumajang untuk mengantisipasi adanya korban akibat erupsi Gunung Semeru yang membahayakan pengendara jika melintas. Hubungan bilateral Indonesia dan Afrika Selatan ditandai dengan kerjasama ekonomi, pertahanan, pendidikan, dan solidaritas. Sejarah resmi terjalin sejak 1994. Kami awali Klik Indonesia Siang dengan informasi yang pertama. Saudara, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan mengeluarkan awan panas guguran sejauh 8,5 km. Akibatnya warga di sekitar gunung ketakutan hingga sebagian diantaranya mengungsi. Beginilah rekaman CCTV saat awan panas guguran atau APG dari Gunung Semeru. Kepulan asap vulkanik ini tampak berwarna kelabu kehitaman mengarah ke sisi tenggara gunung atau ke aliran Sungai Besuk Kobokan di Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, dengan jarak luncuran yang mencapai 8,5 km. Selain teramati secara visual, luncuran awan panas ini juga terekam di seismograf milik pengamat Gunung Api Semeru di Pos Pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dengan getaran gempa mencapai 40 mm. Meski belum ada laporan dampak, namun petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang menerjunkan tim reaksi cepat untuk membantu warga mengevakuasi diri menjauh dari lokasi rawan paparan awan panas. Guguran awan panas. Tentunya kita di BPBD melalui tim AJU dan jajaran TRC meluncur ke sana untuk membantu memberikan himbauan kepada warga masyarakat sana untuk sementara mengungsi dulu mencari titik aman. Puluhan warga di 3 desa mulai melakukan evakuasi secara mandiri. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari luncuran awan panas dilaporkan masih terus terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan TVRI melaporkan. Polres Malang bersiaga untuk menutup akses jalan dari Malang menuju Lumajang guna mengantisipasi adanya korban akibat erupsi Gunung Semeru. Penutupan jalur tersebut akibat di bawah jembatan Geladak Perak menjadi aliran lahar Semeru sehingga jalan tertutup abu vulkanik yang membuat kendaraan berbahaya jika melintas. Jajaran Polres Malang meningkatkan kesiapsiagaan dengan menutup akses sementara jalur Malang-Lumajang pasca diterjangnya erupsi Gunung Semeru pada Rabu sore. Penutupan sementara jalur lalu lintas Malang-Lumajang ini dilakukan di perbatasan Malang-Lumajang, tepatnya di wilayah Kecamatan Ampel Gading. Sejumlah petugas disiagakan untuk memberikan imbauan untuk waspada, mengingat intensitas hujan tinggi dan abu vulkanik juga masih turun. Petugas juga menyarankan sejumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2 untuk memutar, yakni melintas di jalur Malang, Pasuruan, Probolinggo, kemudian Lumajang. Untuk pembelajaran dari arah Malang ke Lumajang, kami itu untuk tidak melintas, karena ditutup.
Sementara itu, selain jalur Malang-Lumajang yang ditutup daerah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, penutupan serupa juga dilakukan di jalur Malang-Lumajang yang melintas di Kecamatan Poncokusumo yang menuju Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Penutupan akses jalur lalu lintas Malang-Lumajang ini akan dibuka jika keadaan sudah dinyatakan aman dari erupsi Gunung Semeru. Dari Jawa Timur, Tim Liputan TVRI melaporkan. Bencana tanah longsor masih mengancam warga Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah saat musim penghujan. Setelah ditemukan sejumlah rekahan di atas area tanah longsor yang membentuk tapal kuda dan adanya sumber mata air, serta ditemukannya struktur tanah yang mudah memicu terjadinya longsor susulan. Ancaman terjadinya longsor susulan masih mengintai warga di Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penelitian di sejumlah perbukitan di atas lokasi longsor oleh Guru Besar Teknik Geologi UGM, Dwi Korita, dalam penelitiannya menemukan sejumlah rekahan baru dan adanya sumber mata air besar di atas bukit. Selain itu ditemukan struktur tanah Blue Clay atau lapisan batuan lempung berwarna biru keabu-abuan. Batuan ini akan berubah menjadi lunak bila terkena air hujan, sehingga berubah menjadi bidang luncur yang memicu terjadinya longsor dan mengancam pemukiman warga yang berada di bawahnya. Menurut Dwi Korita, jika warga tetap ingin tinggal di kawasan tersebut, warga harus waspada dan selalu memperbaiki bagian rumah yang retak atau amblas yang biasanya muncul saat musim hujan. Itu akan terus-terusan aja bergerak terus. Kita melawan alam. Jadi selama lumpur itu basah, dia akan bergerak terus. Diperbaiki, jalan amblas diperbaiki, nanti hujan bergerak lagi. Jadi ya tahan nggak gitu loh. Jadi harus rajin selalu memperbaiki rumahnya, lantainya amblas pecah, diperbaiki. Besok hujan bergerak lagi. Wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah 70% berupa pegunungan dan masuk zona rawan bencana tanah longsor. Warga yang tinggal di perbukitan untuk waspada saat musim hujan. Hingga saat ini terdapat 934 pengungsi, sementara itu 25 orang masih dinyatakan tertimbun dan belum ditemukan. Selain itu terdapat 48 rumah yang tertimbun longsor. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, dalam rangka pemulihan anak-anak yang berada di lokasi bencana dan pengungsian, sejumlah siswa mulai melakukan kegiatan belajar hari ini di SDN 2 Pandanarum, mulai mendapatkan pembelajaran dengan metode yang menghibur. Pembelajaran ini dibuat dengan ceria dan menyenangkan agar anak-anak kembali merasa aman dan nyaman setelah mengalami masa sulit akibat bencana. Guru-guru di SD Negeri 2 Pandanarum memberikan ragam permainan edukatif dan kegiatan yang membangkitkan semangat dengan tujuan mengurangi rasa cemas serta tekanan psikologis yang masih mungkin dirasakan oleh anak-anak. Di sisi lain, tim psikolog dari RSUD Banjarnegara turut hadir melakukan pendampingan psikososial. Mereka melakukan identifikasi kondisi emosi dan tingkat stres anak-anak melalui varian permainan dan aktivitas dengan menggunakan alat peraga khusus. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu mengurangi trauma dan menyembuhkan stres yang dialami di lokasi bencana. Di mana mereka mungkin bisa jadi ada beberapa tidak terdampak langsung, tapi melihat, mendengar dari cerita dan sebagainya dalam rangka satu, kita asesmen. Setelah itu kita melakukan intervensi psikologis. Ingat, anak itu identik dengan bermain, jadi tadi kita sambil bermain. Dan hasil asesmennya adalah dari 38 anak, ada tiga yang kami cek, saya belum bisa tegakkan diagnosis itu apa, tapi kondisinya tidak baik-baik saja. Dan menurut saya masih dalam kategori respon yang normal dalam situasi yang tidak normal. Langkah kolaborasi antara sekolah dan tim psikolog diharapkan mampu mempercepat pemulihan mental anak-anak serta memastikan hak mereka untuk belajar dan tumbuh dalam kondisi aman dan tetap terpenuhi. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan TVRI melaporkan. Dan saudara, informasi seputar persiapan konferensi tingkat tinggi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan akan kami sampaikan dalam segmen berikut ini.
Saudara, hubungan bilateral Indonesia dan Afrika Selatan ditandai dengan kerjasama ekonomi pertahanan, pendidikan, dan juga solidaritas sejarah. Hubungan diplomatik resmi terjalin sejak tahun 1994, namun dukungan Indonesia terhadap perjuangan anti telah ada sejak Konferensi Asia Afrika 1955. Sejarah dan solidaritas Indonesia telah mendukung perjuangan anti-apartheid Afrika Selatan sejak tahun 1955. Afrika Selatan mengakui Indonesia sebagai sekutu setia selama masa perjuangan tersebut. Dalam kerjasama ekonomi perdagangan, Indonesia dan Afrika Selatan merupakan anggota G20 dan memiliki hubungan dagang yang signifikan. Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ketiga Afrika Selatan di Asia Tenggara. Untuk ekspor dan impor, Indonesia mengekspor produk seperti minyak kelapa sawit dan produk turunan, bulldozer, mobil, serta karet alam. Adapun Indonesia dari Afrika Selatan meliputi paduan alloy, biji kromium, dan gula tebu. Selain itu, dalam investasi kedua negara berupaya memperluas kerjasama investasi dan perdagangan yang bertujuan. Ada upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang saat ini defisit bagi Indonesia dengan mengekspor produk-produk seperti kedelai dan daging. Kerjasama pertahanan di bidang pertahanan terus diperkuat, termasuk melalui pelatihan militer dan program konkret di masa depan. Kerjasama pendidikan kedua negara berkomitmen untuk memperluas peluang pendidikan. Indonesia mengundang pelajar dari Afrika Selatan untuk menempuh pendidikan di Indonesia, baik di jenjang SMA maupun universitas. Kerjasama lainnya, kedua negara sama-sama tergabung dalam Forum BRICS. Kunjungan kenegaraan antara kedua presiden pada Oktober 2025 menjadi tonggak penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan kolaborasi strategis di berbagai bidang. Saudara, konferensi tingkat tinggi G20 di Afrika Selatan semakin mendekati hari pelaksanaan. Sejumlah persiapan terus dilakukan termasuk pembangunan media center yang akan menjadi pusat peliputan bagi ribuan jurnalis dari seluruh dunia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis TVRI Dianjar Putri dan juru kamera Winda Satriana yang saat ini langsung berada di Johannesburg, Afrika Selatan. Dianjar, selamat siang. Bagaimana kesiapan G20 di Afrika Selatan? Ya, selamat siang Fajri. Memang menjelang Leader Summit G20 pada 22 dan 23 November di Johannesburg, Afrika Selatan ini, pemerintah Afrika Selatan mempercepat penyelesaian media center yang nantinya akan menjadi pusat informasi dalam penyelenggaraan forum ekonomi terbesar di dunia, di mana untuk memastikan pelayanan yang optimal, panitia menyiapkan jaringan internet berkecepatan atau berkecepatan tinggi, studio siaran, ruang konferensi pers, serta pusat data real time yang nantinya akan diakses oleh para jurnalis dari berbagai dunia dalam forum ini, dan juga pernyataan-pernyataan resmi dari pemimpin KTT G20 yang nantinya juga akan diakses oleh para jurnalis di media center ini. Selain itu, Fajri dan saudara, area broadcast juga dilengkapi dengan stand up position untuk media televisi begitu, dan standar keamanan juga nantinya akan diperketat, di mana para jurnalis yang nantinya akan memasuki media center ini akan melewati verifikasi berlapis, mulai dari registrasi daring, pemeriksaan kartu identitas, hingga pemindaian keamanan yang saat memasuki area utama. Tidak hanya untuk pekerja media, Fajri, fasilitas publik seperti area makan, ruang istirahat, dan juga transportasi antar
Antar lokasi juga telah disiapkan oleh panitia untuk mempermudah para jurnalis mengambil atau memberitakan atau menginformasikan berbagai informasi dan juga agenda yang diselenggarakan selama KTT G20 ini. Dan dari pantauan kami memang berbagai jurnalis atau beberapa jurnalis dari berbagai dunia juga sudah terlihat begitu di media center G20 yang berlokasi di kawasan Sandton Convention Presin Johannesburg, Afrika Selatan, di mana suasana di media center ini diperkirakan akan lebih ramai atau lebih padat pada 2 atau 3 hari ke depan, di mana pada hari ini berbagai delegasi dan juga para jurnalis baru akan tiba di Johannesburg, Afrika Selatan ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan dari kawasan Sandton, Johannesburg, Afrika Selatan. Dianjar Putri, Winda Satriana melaporkan. Fajri. Baik, terima kasih Dianjar Putri atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, dan sejumlah informasi aktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Siang segera kembali. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang. Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Barito Selatan, Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi untuk pendirian sekolah rakyat di wilayah Sababila. Hal ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Sementara untuk sekolah rakyat dari Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri menyampaikan dipilihnya di Sababila dikarenakan sarana dan prasarana di sana sudah siap. Tanahnya merupakan milik pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sementara bangunannya milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ia berharap bangunan tersebut dapat dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar proses dimulainya sekolah rakyat bisa berjalan segera. Edi Raya Samsuri menyebutkan bahwa kesiapan lahan dan fasilitas dasar menjadi langkah awal penting untuk membuka akses pendidikan alternatif bagi masyarakat. Dan sekolah rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang memberikan ruang belajar bagi seluruh kalangan, terutama mereka yang belum tersentuh layanan pendidikan formal. Karena memang tempatnya sangat layak dan kita harapkan anak-anak bisa segera mungkin menempatinya, dan ini kepentingan kita bersama agar sesuai dengan perintah Pak Presiden kita, Pak Prabowo, dan Wakil Presiden kita Pak Gibran, dan ini kita laksanakan secepatnya. Dengan kesiapan lokasi dan dukungan masyarakat, pendirian sekolah rakyat di Sababila diharapkan mampu menjadi solusi pendidikan yang inklusif dan merata,
serta pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses administrasi agar kegiatan belajar dapat segera dimulai. Muhammad Harto dan Martin Botambunan, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Program makan bergizi gratis membawa dampak yang positif bagi para siswa sekolah dasar di Grobogan. Pasalnya, selain menambah gizi para siswa yang semula tidak menyukai sayur menjadi terbiasa makan sayur. Suasana gembira para siswa nampak terlihat saat mobil dapur SPPG tiba di halaman SD Negeri 2 Tambakan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Petugas dibantu guru dan siswa menurunkan menu MBG yang didistribusikan dapur SPPG Batu Ragung. Menu MBG yang telah ada tersebut kemudian dibagikan kepada para siswa di kelas. Setelah dibagikan para siswa, diwajibkan dahulu untuk berdoa sebelum menu MBG dimakan. Pada menu MBG kali ini, dapur SPPG Batu Ragung menyajikan menu nasi, sayur sop, urap telur, dan buah semangka. Para siswa pun melahap habis menu yang disajikan tersebut karena rasanya yang enak dan bergizi. Sebelum adanya MBG, ada sebagian siswa yang tidak suka sayuran. Namun dengan adanya MBG ini, para siswa mulai terbiasa makan sayuran. Pihak guru meyakinkan siswa karena gemar makan sayur. Selain bergizi, sayuran juga baik untuk kesehatan tubuh. Rangga, ini tadi makan lauknya apa? Nasi, telur, sama sayur. Buahnya apa? Buahnya semangka. Semangka. Seneng sayur nggak? Sebelumnya? Sebelumnya nggak seneng sayur. Makan apa sih? Makan kering. Menunya apa tadi? Menunya endok, sup, kering, sama apa? Semangka, nasi. Habis semuanya tadi? Habis. Sebelumnya makan pagi nggak di rumah? Belum. Belum makan pagi? Belum. Nanti makan MBG di sekolah ini sama teman-teman ya? Iya. Hari ketiga ini menunya orak-arik telur sama sayur sop. Iya, anak pada suka nggak Bu ya? Iya, yang ini suka, terutama yang sayur sop kan ada baksonya, ada sayurnya, ada tambah tadi kering tempe gitu. Ya anak-anak suka. Ada anak-anak yang awalnya nggak suka sayuran terus hari ini suka, ada Bu? Ada. Para guru dan siswa berharap program MBG ini tetap berjalan agar pemenuhan gizi para siswa di sekolah tetap terjaga. Dari Grobogan, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mencatat pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG telah menjangkau 182.000 orang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Atikah Jalil langsung dari Padang, Sumatera Barat. Atikah, selamat siang. Ini bagaimana persentase masyarakat yang mengikuti program cek kesehatan gratis di sana? Ya, selamat siang Fajri dan juga saudara. Kami informasikan langsung dari Provinsi Sumatera Barat bahwasannya program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Pasaman Barat terus dimaksimalkan. Hingga kemarin capaian program kesehatan gratis ini sudah berada di angka 42,53% dari total 428.231 sasaran. Petugas medis dan paramedis di 20 puskesmas bersama Dinas Kesehatan terus berusaha untuk memaksimalkan program CKG ini. Dan juga saudara, capaian tertinggi saat ini berada pada pemeriksaan kesehatan gratis di kalangan remaja di angka 77,13%. Ditargetkan dalam waktu dekat bisa selesai seiring dengan masifnya kegiatan di lapangan hingga di daerah terpinggir. Dan juga saudara, untuk mendorong percepatan CKG tersebut, Dinkes juga melakukan program dokter nagari dan melakukan pemeriksaan kesehatan di berbagai event serta melakukan pemeriksaan kesehatan kepada posyandu lansia yang dilakukan sekali dalam 1 minggu di setiap daerah. Dan juga saudara, petugas kesehatan
Kesehatan mengaku untuk saat ini belum menemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Semua kebutuhan sarana atau barang sekali pakai langsung dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk dapat ditindaklanjuti. Dan diharapkan dalam akhir tahun ini dapat segera selesai dengan menyasar kepada semua masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kategori umur. Dan juga saudara, Dinas Kesehatan berharap dan meminta seluruh puskesmas untuk dapat bergerak secara aktif agar kesadaran masyarakat secara umum dapat meningkat dan juga capaian program pemeriksaan kesehatan gratis di masyarakat secara umum terus dimaksimalkan, baik dengan sistem jemput bola atau pemeriksaan secara rutin di puskesmas ataupun puskesmas pembantu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Sumatera Barat. Kita kembali ke studio. Baik, Atika Jalil melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, untuk meningkatkan antusiasme anak-anak dalam program Makan Bergizi Gratis, SPPG Depok Jaya hadir dengan cara yang unik. Petugas menggunakan kostum karakter superhero Spider-Man dan Iron Man untuk menarik minat anak-anak sekolah dasar saat pembagian MBG di sekolah. Beginilah antusias murid SD Negeri Anyelir 1, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat saat bertemu karakter superhero di sekolah mereka. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari SPPG Depok Jaya kali ini hadir dengan konsep yang unik, yaitu petugas yang menggunakan kostum karakter superhero seperti Spider-Man dan Iron Man. Konsep ini dipilih untuk menarik minat anak-anak SD agar semakin antusias menerima makan bergizi dari pemerintah. Antusiasme terlihat dari wajah murid-murid yang berlari mendatangi karakter superhero tersebut saat mereka mulai membagikan MBG. Senang. Suka. Kalau dari makan MBG-nya sendiri suka? Enak. Kepala SPPG Kota Depok Jaya, Abdul Aziz menjelaskan bahwa konsep superhero dipilih karena penerima manfaat program MBG adalah anak sekolah dasar yang memang menggemari karakter seperti Spider-Man dan Iron Man. Menurutnya, anak-anak terlihat lebih senang ketika superhero didatangkan langsung saat pembagian makanan. Program berkonsep superhero ini akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan bergilir di beberapa sekolah dasar. Karena untuk konsep superhero itu kan kita itu kan untuk penerima manfaat itu kan anak-anak SD ya. Dan kebetulan juga anak-anak SD juga banyakan yang pada suka superhero seperti Iron Man dan Spider-Man. Jadi kita mengkonsepkan superhero, Spider-Man dan Iron Man, dan alhamdulillah juga anak-anak pada senang juga kedatangan superhero, Spider-Man dan Iron Man tersebut. Pihak sekolah sendiri mengaku menyambut baik program ini. Kehadiran Spider-Man di sekolah juga disebut memberikan semangat tambahan bagi murid, dan mereka juga menyadari bahwa program makan bergizi gratis ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kami dari pihak sekolah menyambut baik ya, karena ini juga salah satu program dari pemerintah ya, dari pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak-anak ya. Jadi sangat menyambut baik dengan adanya MBG ini. Mudah-mudahan dengan MBG ini gizi anak-anak terpenuhi dengan baik. Lewat konsep yang ceria dan dekat dengan dunia anak, program MBG tak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga pengalaman positif yang membuat murid lebih antusias. SPPG Depok Jaya berharap konsep ini dapat meningkatkan kebiasaan makan sehat sejak dini. Dari Kota Depok, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, program pemerintah Makan Bergizi Gratis terus mendapat sambutan yang positif dari para siswa dan siswi di sejumlah daerah. Siswa berharap agar variasi menu MBG ditambah saat disajikan ke siswa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Septi Nita langsung dari Jambi. Nita, selamat siang. Ini bagaimana antusias siswa penerima MBG di sana?
Baik, terima kasih Fajri. Selamat siang Fajri dan juga saudara. Dapat kami laporkan saudara bahwasanya memang benar program makan bergizi gratis atau MBG semakin diminati oleh para pelajar atau peserta didik di Provinsi Jambi, terutama di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Sejak diterapkannya program makan bergizi gratis atau MBG dari awal Februari hingga November 2025 ini yang menyasar ke berbagai sekolah dasar dan juga sekolah menengah, MBG ini menjadi salah satu program unggulan untuk tumbuh kembang anak, terutama pada saat usia anak sekolah. Saat ini saudara, menu yang disajikan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak lagi monoton karena pihaknya saat ini menerapkan berbagai variasi menu yang disajikan setiap harinya ini berbeda-beda. Hal ini juga mengasah kreativitas para penyedia makanan dalam mengolah bahan lokal. Dan juga saudara, pihak SPPG ini memastikan MBG ini memiliki kandungan gizi yang seimbang, sehat dan juga tampilan makanan yang menarik untuk dinikmati oleh para pelajar atau peserta didik dan membuat anak-anak semakin bersemangat dalam menyantap sajian menu MBG. Dalam MBG ini saudara, siswa tidak hanya mendapatkan asupan karbohidrat melainkan juga mendapatkan asupan protein, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga susu sesuai dengan standar gizi nasional. Informasi yang kami peroleh dari salah seorang siswa di SMP Negeri 17 Kota Jambi Nazila, saudara, bahwa pihaknya mengakui sangat senang dan menyukai program MBG ini karena setiap harinya pihak SPPG menyajikan variasi menu yang berbeda-beda setiap harinya. Dan berikut saudara pernyataan dari salah seorang siswa SMP Negeri 17 Kota Jambi Nazila. Kalau hari Jumat enaknya. Iya, apalagi kalau hari Jumat tau. Biasanya apa beloknya? Ayam, telur. Sama kayak sayuran tuh buncis, wortel, sama apa lagi ya? Jagung. Enak. Sementara itu, saudara, dapat kami informasikan Wakil Kepala Humas SMP Negeri 17 Kota Jambi Indah Idris mengatakan bahwa untuk antusias para pelajar atau para peserta didik di SMP Negeri 17 Kota Jambi ini dalam program MBG menunjukkan tren peningkatan yang signifikan karena tidak hanya mendukung kesehatan jasmani, namun program MBG ini juga membangun kebersamaan dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pola makan yang sehat sejak usia dini. Program MBG ini, saudara, tidak hanya menjamin pemenuhan gizi anak, namun juga menjadi langkah nyata dari pemerintah dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan juga berprestasi. Dengan variasi menu MBG dengan memiliki kandungan gizi seimbang ini, saudara, diharapkan program MBG ini dapat terus meningkatkan semangat para pelajar dan juga meningkatkan kesehatan bagi seluruh para pelajar di Provinsi Jambi. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Fajri. Baik, Septi Nita melaporkan langsung dari Jambi. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang anggota polisi dari Polsek Koja, Polres Metro Jakarta Utara bertaruh nyawa untuk menyelamatkan 2 orang anak laki-laki yang tenggelam di Kali Kresek Koja, Jakarta Utara. Aksi heroik anggota Polri tersebut pun menjadi viral di media sosial. Inilah rekaman detik-detik penyelamatan 2 orang anak laki-laki yang nyaris tenggelam usai terseret arus Kali Kresek, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang dilakukan oleh Aibda Eli Effendi, anggota Babin Kaptimpas Polsek Koja. Meski tidak menggunakan pelampung dan peralatan keselamatan lainnya, dirinya tanpa ragu terjun ke dalam aliran sungai untuk menyelamatkan kedua orang anak tersebut sebelum hilang tenggelam ke dalam sungai. Menurut Aibda Eli, kejadian bermula saat dirinya mendengar teriakan minta tolong di tengah hujan gerimis. Saat mendekati sumber suara, dirinya melihat 2 orang anak hanyut terbawa air sungai yang memiliki kedalaman sekitar 2 meter.
Dirinya mengaku sempat kesulitan saat melakukan evakuasi karena selain korban berjumlah 2 orang, juga arus kali yang cukup deras. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut turut membantu dengan mengulurkan bambu dan tali agar korban dan Aibda Eli dapat berpegangan. Di kali saya melihat 2 orang, dengan saya berusaha untuk menyelamatkan. Setelah itu karena ada pembatas pagar, saya meloncat pagar dan disitulah saya berusaha menyelamatkan anak kedua tersebut itu dengan menyembur kali. Itu kondisinya seperti apa, Bang? Kondisi anak tersebut tenggelam timbul sambil teriak minta tolong. Nah, setelah itu saya langsung nyebur. Sempat ada kesulitan karena untuk menyelamatkan anak itu sempat yang salah satunya sudah tenggelam, disitulah saya kesulitan sambil saya menyelam. Setelah dapat tangannya, saya tarik, nimbul, itu saya sempat tenggelam 2 kali dan sempat tertelan air juga. Berkat aksi cepat serta keberanian Aibda Eli Effendi yang tidak menghiraukan keselamatan dirinya, nyawa kedua anak laki-laki tersebut akhirnya bisa terselamatkan. Dari Jakarta Utara, Nurman Syah melaporkan. Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis survei terbaru mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia Polri. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Polri mencapai angka 79,8%. Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas mengatakan, secara umum rating Polri berselisih tipis dengan Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum dan Polri dinilai sebagai lembaga penegak hukum (LPH) dengan kinerja terbaik. Direktur RPI Fernando juga mendalami lebih lanjut alasan publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Alasan tertinggi yang disampaikan responden atau publik adalah terkait jangkauan dan struktur organisasi Polri yang dianggap sudah memadai. Direktur RPI menjelaskan, berdasarkan survei secara umum, masyarakat masih menaruh harapan besar kepada penegakan hukum, meski saat ini tengah mendapat sorotan dan sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto terhadap agenda pemantapan supremasi hukum. Jadi ketika kami lakukan survei terkait dengan 6 lembaga penegak hukum ini, ternyata Polri yang menempati posisi yang tertinggi, yaitu sekitar 20% lebih. Dan kalau kita lihat, kami tanyakan terkait lebih lanjut alasan dari responden kenapa memilih Polri, ternyata karena strukturnya itu ya sudah sangat luas, karena memang kita lihat struktur Polri ini kan memang sampai ke tingkat paling bawah. Alasan kedua yang dimunculkan adalah terkait dengan penggunaan teknologi yang sudah dimanfaatkan oleh Polri. Sebelumnya, survei nasional RPI dilangsungkan pada 9 hingga 15 November 2025. Responden survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Responden kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Teknik sampling yang digunakan pada riset ini menggunakan multi-stage random sampling dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1.280 responden. Dan saudara, jumlah informasi terkait dengan kabar dari Ibu Kota Nusantara akan kami sampaikan dalam segmen Lensa IKN berikut ini. Kita telah terhubung dengan reporter TVRI Bahrul Latukonsina langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Bahrul, selamat siang. Ada informasi apa saja dari IKN hari ini? Ya baik, selamat siang Fajri dan juga saudara. Saat ini kami tengah berada di depan Istana Garuda dan juga sudah hadir sejumlah tenan-tenan untuk masyarakat yang datang ke sini, tentunya juga untuk membeli oleh-oleh dan juga berbagai hal lain. Anda juga dapat datang ke sini, lebih tepatnya di titik di belakang saya. Tentunya pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan dan kami memiliki sejumlah informasi untuk Fajri dan juga saudara. Untuk informasi pertama adalah pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Salah satu yang ditekankan adalah pembangunan sekolah di kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Apa yang disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, mengungkapkan sejauh ini sekolah
adalah pembangunan sekolah sudah mencapai sekitar 90% dan angka tersebut adalah SD, SMP, SMA dan juga Sekolah Taruna Nusantara. Memang direncanakan untuk pembangunan ini akan selesai dan memang sudah direncanakan dapat ditempati pada tahun 2026 atau tahun depan. Dan tentunya pembangunan ini juga memerhatikan pembangunan infrastruktur lain seperti jalan, akses jalan, air maupun faktor-faktor pendukung juga tentunya diperhatikan. Dan perlu diketahui juga untuk kawasan dari sekolah ini didirikan begitu di dekat dari hunian ASN dan juga Pasar Nusantara. Juga perlu diketahui oleh Fajri dan juga saudara, tentunya juga pembangunan sekolah-sekolah ini bukan hanya didirikan oleh otorita Ibu Kota Nusantara secara langsung, namun juga tentunya perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tentunya juga dari Kementerian Kemendikbudristek juga sudah melakukan koordinasi bersama otorita Ibu Kota Nusantara untuk memastikan pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara ini, khususnya untuk pembangunan sekolah, dapat dilakukan secara keberlanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Fajri dan juga saudara. Pelaksanaan retret oleh otorita Ibu Kota Nusantara untuk para aparatur sipil negara ini juga sudah dilaksanakan. Total 14 hari pelaksanaan retret, 192 peserta telah selesai melaksanakan kegiatan tersebut. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono tentunya mengungkapkan atau mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi salah satu cara OIKN dalam menyiapkan ASN ya dalam melaksanakan pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Juga selain itu, tentunya pelatihan ini untuk memastikan atau menciptakan aparatur sipil negara yang tangguh dan juga memiliki tanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan juga dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan selain juga dari Kepala OIKN juga pada pelaksanaan juga hadir Kepala Staf Kodam 6 Mula Warman, Brigjen TNI Ari Arianto yang memang juga menjadi salah satu komandan pada pelaksanaan retret. Ia mengungkapkan atau mengapresiasi telah selesainya pelaksanaan dari retret ini dan ia berharap tentunya aparatur sipil negara ini dapat melaksanakan ilmu-ilmu yang memang telah diberikan dan juga menjadikan aparatur sipil negara ini cinta kepada tanah air sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Tentunya kita harapkan pelaksanaan pembangunan dan juga aparatur sipil negara ke depannya yang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Demikian di Lensa IKN, kembali ke Anda Fajri. Baik, Baru Latukonsina, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi dari Nusa Tenggara Timur. Saudara umat Hindu di Kabupaten Ngada dan Nagekeo merayakan perayaan Galungan di Pura Agung Wolokole dengan berdoa bersama. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur akan kemenangan terhadap kegelapan dengan makna kebenaran mengalahkan kejahatan serta menyucikan diri untuk menebarkan kasih sayang bagi sesama serta dalam hidup penuh keharmonisan dan saling melindungi. Perayaan Hari Galungan bagi umat Hindu di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dengan sederhana dan penuh rasa syukur kepada Sang Pencipta untuk segala kebaikan yang telah dinikmati dan merayakan kemenangan kebenaran terhadap kejahatan dengan berdoa bersama dalam suasana yang kusuk untuk memuji kebesaran serta keagungan Sang Pencipta yang telah mengajarkan kebaikan kepada manusia dan menebarkan kasih sayang dalam keselarasan hidup dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Ngada, Ni Wayan Suratni menjelaskan bahwa perayaan Galungan merupakan momentum terbaik untuk merefleksikan diri agar selalu berbuat baik bagi sesama dan menjaga keselarasan kehidupan manusia dengan ciptaan lainnya sesuai dengan ajaran Hindu Dharma. Galungan itu kan maknanya memperingati kemenangan Dharma dan Adharma ya. Jadi kebenaran itu adalah hakiki. Jadi sesuatu yang kita buat itu harus selalu baik, posisinya di jalan Tuhan, di jalan Dharma seperti itu. Jadi kita di sini ajaran Hindu kan salah satunya adalah ahimsa, yaitu keras kasih sayang. A artinya tidak dan himsa artinya tidak membunuh atau tidak menyakiti. Atau kasih sayang, mencintai sesama. Jadi mungkin kita yang bisa kita bagi di sini adalah bagaimana kita bisa saling menyayangi sesama.
Perayaan Galungan juga merupakan kesempatan bagi umat Hindu untuk merefleksikan diri, memperbaiki diri, dan meningkatkan kesadaran spiritual agar menjadi pribadi yang mampu menerbangkan kasih sayang, serta bisa secara bijaksana dalam tindakan maupun tutur kata untuk tidak menyakiti sesama maupun makhluk ciptaan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Ngada, Tim Liputan TVRI melaporkan. PT PLN membutuhkan investasi hingga 3.000 triliun rupiah untuk menjalankan proyek kelistrikan nasional. Hal ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025 hingga 2034. PT PLN membutuhkan investasi hingga 3.000 triliun rupiah untuk menjalankan RUPTL yang menjadi landasan percepatan transisi energi dan kemandirian pasokan listrik nasional. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menjelaskan, pengembangan sistem tersebut memerlukan pembangunan 48.000 km jaringan transmisi dan 108.000 megavolt ampere gardu induk. Dirut PLN Darmawan Prasojo mengatakan, percepatan kemandirian energi melalui RUPTL merupakan fondasi untuk mencapai visi Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses itu juga dibangun 48.000 km sirkuit transmission line dan 108.000 MVA dari gardu induk atau substation. Nah, untuk itu dibutuhkan investasi yang sangat besar, yaitu sekitar 3.000 triliun selama 10 tahun. Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas 80,5 gigawatt. Dari angka tersebut, 76%-nya atau 52,9 gigawatt direncanakan bersumber dari energi baru terbarukan dan teknologi penyimpanan energi. Angka ini hampir menyamai kapasitas pembangkit listrik yang telah dibangun sejak Indonesia merdeka atau sekitar 75 gigawatt. Informasi aktual dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama Klik Indonesia Siang. Kami segera kembali. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Penobatan strategi, spirit, hingga tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan dalam ajang bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis kesayangan Anda memperebutkan supremasi dunia. Jangan lewatkan keseruannya BWF Series 2025 di TVRI Sport. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, guna meningkatkan kitab undang-undang hukum secara perdata di era transformasi teknologi digital yang semakin masif, Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung bersama Universitas Kristen Indonesia menggelar Adapter 2025 dan Upgrading Hukum Acara Perdata. Kegiatan yang dihadiri para praktisi hukum dan akademisi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum secara perdata di era transformasi teknologi digital. Bekerja sama dengan Universitas Kristen Indonesia, Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung kembali menggelar Adapter 2025 dan Upgrading Hukum Acara Perdata di Jakarta.
Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto menyatakan pada hukum acara perdata perlu dilakukan perubahan dengan menambah sejumlah pasal. Menurutnya, hukum acara perdata saat ini masih memakai hukum kolonial Belanda. Karenanya perlu ada revisi penambahan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kita akan menyongsong hukum acara perdata yang baru. Ada beberapa hal yang memang perlu dipikirkan bersama di antara para akademisi, termasuk para praktisi, agar hukum acara yang baru ini dapat menjawab tantangan zaman di era revolusi industri 5.0 atau 5.0 itu. Sehingga kita harus duduk bersama, membahas bersama. Sementara Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menegaskan, langkah ini harus dilakukan di era digital yang modern, tidak hanya dari aspek penambahan pasal, tetapi juga dalam berjalannya persidangan perdata dan pidana. Sebetulnya dalam KUHP yang baru itu sudah mutakhir ya, dalam pengertian kita mengangkat beberapa peraturan Mahkamah Agung yang kemudian itu dituangkan dalam undang-undang, sehingga memang memberikan kejelasan bagi tidak hanya bagi hakim tetapi kepada aparat penegak hukum lainnya. Kami berharap materi-materi ini akan menjadi substansi dari kitab undang-undang hukum acara perdata. Jadi kita malah dibantu dengan adanya peraturan Mahkamah Agung, kan kita hanya tinggal memindahkan aturan Mahkamah Agung itu ke dalam kitab undang-undang hukum acara perdata. Dalam praktek hukum acara perdata itu kan dinamika berjalan. Sekarang kan era disruption, era digitalisasi, era industrial 5.0. Nah, hukum acara perdata jangan sampai tertinggal itu. Karena bersengketa dengan digital, lalu kemudian bersengketa dengan alat-alat bukti yang sifatnya digital, lalu menggunakan instrumen-instrumen digital. Nah, KUHP perdata kita harus bisa menjawab itu. Sehingga lebih modern, lebih improvement, dan juga lebih mengedepankan bagaimana penyelesaian persoalan itu dengan tidak secara konvensional lagi. Hingga saat ini pemerintah terus melakukan kajian dan menerima masukan untuk dibawa ke DPR RI terkait pembaharuan hukum secara komprehensif untuk hukum acara perdata dapat tetap relevan, adil, dan adaptif dalam menghadapi tantangan. 3, 2, 1. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kehadiran platform streaming video internasional di Indonesia semakin marak, penuh kreativitas dan juga semakin bervariasi dengan konten-konten beragam. Di era digital, dunia hiburan melalui platform streaming video menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat Indonesia. Cukup dengan gadget, masyarakat bisa menjangkau dunia hiburan dari berbagai negara. Salah satu platform yang terjun di dunia ini adalah WeTV, yang sejak lama berkecimpung di Indonesia melalui film-film Tiongkok, Korea, dan Thailand. Country Head WeTV Indonesia, Febriami Hutapea, mengatakan pihaknya terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia dengan memperkaya konten melalui genre berbeda selain drama dan serial yang biasa ditayangkan. Selain menayangkan 50 series, pihaknya juga sedang memproduksi 10 serial yang akan rilis tahun depan. Dan kami terus berkomitmen untuk berinvestasi, untuk bisa memberikan setiap produksi dengan kualitas konten yang naik level terus gitu. Jadi dan itu multiplier efeknya sangat besar ya, karena setiap kali produksi itu melibatkan lebih dari 100 kru, dari sutradara, produser, penulis naskah, dan juga dalam setiap destinasi yang telah sebagai tempat kita syuting. Jadi kami berharap dengan investasi yang sangat besar ini juga bisa mendukung perekonomian Indonesia. Menurut Febriami, dunia entertainment sangat dinamis sehingga memerlukan strategis jitu di dalam menghadapi tantangan selera pelanggan dan komputer. Saudara, seorang warga Jombang, Jawa Timur sukses memanfaatkan limbah kayu menjadi aneka seni kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Limbah kayu biasanya hanya berakhir sebagai sampah atau bahan bakar. Namun di tangan kreatif Cokro Retantoko, pemilik usaha kerajinan Omah Rayap di desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Jombang, limbah kayu diubah menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Usaha yang berdiri sejak 2014 lalu bermula dari hobi Cokro yang gemar menggambar. Lantas berinisiatif untuk mengembangkan kemampuan seni rupa lewat media kayu.
Bahan utama yang digunakan adalah kayu gemelina atau kayu jati putih. Sebagian besar berasal dari limbah atau sisa industri kayu. Dari bahan tersebut, Cokro menghasilkan berbagai produk seni kreatif yang bernilai ekonomi tinggi, seperti ukir foto, lukis wajah, lukis kayu, hingga karya berukuran besar untuk backdrop atau latar panggung. Proses pembuatannya dimulai dari mencari media kayu yang tepat, kemudian digambar, pendetailan, hingga finishing dengan menggunakan cat clear atau bening agar hasilnya tampak lebih rapi dan tahan lama. Untuk karya lukis kayu, harga termurah mulai dari Rp140.000. Sementara itu, untuk ukuran lebih besar bisa mencapai Rp750.000 hingga Rp1,2 juta. Karya dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, seperti ukir foto berukuran 1 meter kali 1,5 meter, bahkan menyentuh harga Rp7,5 juta. Dalam sehari, Cokro mampu memproduksi 3 karya seni lukis kayu. Selain membuat ukiran dan lukisan foto, Cokro juga menerima berbagai pesanan seperti backdrop, buket, seserahan pengantin, kotak cincin, hingga mahar pengantin. Sini berbagai macam usaha, ada ukir foto, lukis kayu, sama lukis wajah. Kok punya inisiatif ke usaha ini? Dulunya seperti apa? Saya kan dulu suka menggambar, jadi iseng-iseng sama mengembangkan hobi. Tingkat kesulitan proses pengerjaannya di saat apa, Pak? Saat ini pendetailan wajah, saat menggambar. Untuk lukis kayu paling rendah 140, yang ukuran lebih besar menyesuaikan ukuran sampai ya kadang-kadang bisa sampai 750, 1.200.000 gitu. Dengan kreativitas dan ketekunan, Cokro membuktikan bahwa limbah kayu bisa memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dari Jawa Timur, Hari Sukemi melaporkan. Saudara, konser musik Sawung Jabo dan Sirkus Barok di daerah istimewa Yogyakarta menandai jelang 50 tahun berkarya di dunia musik Indonesia. Dan saudara, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia siang hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan saya Herdina Suherdi sekaligus juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Klik Indonesia siang kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Konser musik berkonsep akustik Sawung Jabo bersama grup legendarisnya Sirkus Barok berlangsung meriah dan menyapa intim para penggemarnya di Auditorium Taman Budaya Embung Giwangan Minggu malam. Di depan panggung, para penonton diajak mengikuti alunan lagu berjudul Penari Goyang. Dalam lagu ini, Sawung Jabo menggandeng bintang tamu Sandrina Malakiano, mantan wartawan Kawakan Nasional yang menjadi saksi perjalanan sang legenda hidup tersebut. Konser bertajuk Kesaksian Jalanan menandai jelang 50 tahun bermusik Sawung Jabo Sirkus Barok di kancah musik Indonesia sejak didirikan pada tahun 1976. Dalam konser ini, Sawung Jabo melalui karyanya berbicara tentang kesaksian, perenungan, keresahan, dan refleksinya terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia. Para penonton pun diajak untuk masuk ke dunia reflektifnya mengenai cinta, kehidupan, dan kebangsaan yang selama ini menjadi napas inspirasinya ketika bermusik. Tidak hanya sekedar perayaan, konser musik ini juga menjadi penanda penting bagi Sawung Jabo dan Sirkus Barok bahwa musikalitas yang dibawa tetap setia pada proses selama hampir 5 dekade. Maklum saja, dari perjalanannya panggung ke panggung, Sawung Jabo dan Sirkus Barok memiliki gaya dan bermusik yang oleh banyak orang disebut agak nyeleneh dan jauh dari musik pasar sampai saat ini. Ada sekitar 18 lagu yang dibawakan dalam konser kali ini, mulai dari album pertamanya. Sebelumnya, selama 1 bulan, Sawung Jabo dan Sirkus Barok menjalani latihan intensif di Joglo Jago Art Studio Wirosaban, Yogyakarta untuk memberikan persembahan terbaiknya bagi penggemarnya dan lingkaran sahabat Barok. Konser di mana kita ngambil masih beberapa karya dari album Anak Setan yang pertama punya Sirkus Barok sampai yang konser terakhir
hidup bukan sekedar bernafas. Karena ini adalah tahun ke-49 Siklus Barok untuk menuju tahun depan 50 tahun Siklus Barok. Kasih dulu sama Sawung Jabo kesaksian jalanan. Jadi perjalanannya juga penyaksian atas kehidupan di negeri ini gitu. Diketahui, Sawung Jabo membentuk grup musik barok di Yogyakarta pada tahun 1976. Grup ini merupakan kolaborasi antara musisi dan seniman dari keluarga arek-arek Surabaya, Akademi Musik Indonesia, dan Akademi Seni Rupa Indonesia. Setelah berpindah ke Jakarta di pertengahan tahun 1980-an, grup musik ini berubah nama menjadi Sirkus Barok yang kemudian dikenal lewat konser musik tahunannya di Taman Ismail Marzuki. Demikian, Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan. Padha neng kisik gembira alera-pelera banyune segera si Angger nendi kok durung teka. Mandari. Angger. Loh, jare to nyang gunung mergo ponakanmu dadi manten kok wis mulih? Sudah beres. Mumpun rampung. Pokoknya sesepuh-sesepuh sing luwih tuwa saka kula wis tak salami kabeh. Cah cilik-cilik niku, wis tak cekeli kabeh. Acara urung rampung sampean wis bali. Bali kula. Asal arep melu sampean kuwi. Bocah-bocah ki ono pira cekeli kabeh iki? Mira. 8. Wong 8 gek mira. 3.000. 3.000. 3.000 nang nyangon cah cilik-cilik kok 3.000. Arep aku melu. Aku ikut. Aku wis ngene iki aku ora iso lunga dhewe kowe. Piye to? Aku ki wis cetha. Lek arep lunga ki adoh nek nganggo sepeda niki repot. Aku melu aku udah ditinggal. Lunga kowe. Ora wis. Guyu kata. Setan Neng ora lunga. Iya wis. Masalah iki nggone adoh. Aku sik melu ke gur kata-katane kok kayak sini kayak moh aku ki. Ya wis, kowe nunggang. Tekan kelurahan ya ora apa-apa. Mong trimo disupi ya. Iki kowe kuwi dengan cara halus kowe dari diriku kowe. Pokoknya tinggal. Pite tinggal mlaku bareng gembrob sebareng. Ayo ora rek kowe mungsuh kok Hargi Sundari. Kowe. Ayo aku kita di Desa Madu Kapenewon Prambanan Kabupaten. Pertanian masih mendominasi kegiatan warga Madurejo. Samping itu, karena berdekatan dengan objek wisata Prambanan di Boko dan tebing tinggi, jadi Madurejo dianggap untuk mengembangkan potensi wisata desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji Sumadi. Nggih. Iki gek let pan kok meng nang kene malah. Mose matur gungan jare pek nek aku ki